Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendorong maupun memotivasi Rasul Paulus untuk mengirimkan suratnya ke jemaat yang ada di Efesus. Rasul Paulus di ayat 10 mengatakan, akhirnya adalah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kuat kuasa, supaya jemaat yang ada di Efesus kuat dalam Tuhan, agar imannya tidak goncang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar mereka tidak goyah akan pengaruh ajaran dari luar, tapi senantiasa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu Rasul Paulus menganalogikan bahwa jemaat itu adalah memakai perlengkapan seperti prajurit yang senantiasa siap siaga dalam tugasnya, memakai perlengkapan. Perlengkapan itu menggambarkan senjata dari Allah untuk dapat bertahan bila ada musuh yang berani, untuk dapat melawan bila penguasa dunia ini datang menyerang, agar supaya tipu daya iblis tidak merasuk jiwa, tidak menggoncangkan iman kita. Bapak Ibu yang firman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dari penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia, menempatkannya di Taman Eden. Berfirman, semua buah yang di taman ini boleh kau makan kecuali yang dikenakan pohon. Tidak boleh kamu sentuh dan tidak boleh kamu makan. Iblis selalu menggoda. Lalu iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Oh, tidak begitu. Tapi ketika kamu makan buah yang di tengah-tengah pohon itu, maka kamu dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Tipu muslihat daripada iblis memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Lalu Adam dan Hawa tergoda akan apa yang dikatakan oleh iblis, dan mereka lupa apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu mereka mengambil buah yang ada di tengah-tengah kebun. Tuhan mengetahui akan gerak tingkah laku apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bertanya, hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau?
kami di sini Tuhan bersembunyi. Mengapa kamu bersembunyi? Kamu sudah memakan buah yang Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, mengapa engkau makan? Jatuhnya manusia ke dalam dosa karena mereka melempar tanggung jawab. Tadi yang pertama, mereka terpengaruh oleh tipu muslihat iblis. Lalu yang kedua, mereka membuang tanggung jawab. Oh, karena wanita yang Tuhan berikan ini yang mengambilnya dan memberikan kepada saya. Lalu sang Hawa menjawab, tidak, orang ini yang menurut saya. Akhirnya semua menanggung jawab semua. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa, tapi ia terus mengaku akan kesalahannya, tidak membuang tanggung jawab ke kiri ke kanan, muka belakang. Ia mengaku bahwa ia telah bersalah, mari Yesus. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita. Kenakanlah, ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Kenakanlah perlengkapan senjata dari Allah supaya kamu dapat melawan, supaya kamu dapat bertahan akan tipu muslihat iblis. Karena kita berperang bukan secara darah daging, tapi akan kuasa-kuasa iblis yang senantiasa menggoda merasuk kita. Kalau secara dogmatika bahwa serangan iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iblis yang sudah diikat, ibarat ternak tadi sudah diikat, tapi masih bisa mengawal-ngawal menggoda. Hati manusia, iman manusia. Sebagaimana dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan-jalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi pertarungan kita adalah pertarungan akan iblis yang senantiasa membisik-bisikkan, memutarbalikkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Itulah Rasul Paulus yang katakan supaya kamu akan tidak goyah, tapi dapat berdiri teguh. Untuk melawan roh jahat oleh iblis. Oleh karena itu, tema kita dalam minggu ini adalah kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan memakai perlengkapan dianalogikan oleh Rasul Paulus seperti prajurit yang memakai perlengkapan. Apakah perlengkapan? Sebab itu ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hal yang jahat. Tapi berdirilah sesudah kamu
akan menyelesaikan segala sesuatu. Berpikirlah, jangan mau goyah, jangan mau terpengaruh, jangan mau goyang. Ayat 14 dikatakan berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan. Berikat pinggangkan kebenaran. Bahwa ikat pinggang ini sangat perlu sekali bagi prajurit yang akan berperang, yang sedang berperang. Karena di ikat pinggang digantungkan segala alat peralatan. Karena di ikat pinggang inilah selalu dibuat alat-alat perang. Seperti pistol. Boleh juga. Kalau kita sekarang boleh juga ditaruh di mobil. Berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Orang-orang yang pergi berperang seperti prajurit harus juga memakai sepatu. Karena ranjau-ranjau bisa juga ditaruh di tanah yang dapat menembus, yang dapat menyerang. Oleh karena itu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Kerelaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberitakan berita Injil damai sejahtera. Rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Oleh karena lawanlah segala kejahatan oleh bisikan-bisikan iblis. Dalam segala hal bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu aku akan memadamkan semua api dari si jahat. Perisai iman. Iman itulah yang menyelamatkan. Iman itulah yang menyembuhkan. Habor siawido napa muloko, habor siawido napa maloko. Hati iman berperan penting dalam kehidupan kita. Beriman kepada Tuhan, beriman kepada Yesus. Kalau ada yang menggoda pada kita, kalau ada yang membisikkan kita, kita boleh memakai dalam nama Yesus segala roh jahat keluar. Kami usir jauh-jauh. Itu pengalaman kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanggal masaluhuna kasahid, malu masaluhuna kasahid, mari diubah. Nah, konsumsi. Mari kita perawatan medis dokter. Dan apa siapa perisai iman memadamkan api, memadamkan serangan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dianalogikannya sebagai prajurit. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak mengusirkan dirinya dengan hal-hal ataupun soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan kepada siapa? Kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan ini semuanya adalah oleh Kristus yang telah dimenangkan oleh Kristus. Bahwa kita adalah seorang pemenang, jangan mau lagi dikalahkan oleh bisikan iblis.
Yesus, semua bisa kita tegir, kita jauhkan, semua kita bisa usir. Penguasa-penguasa ini kita bukan berperang melalui darah dan daging, tetapi melalui Roh Jahat. Terimalah ketuhanan keselamatan dan berkati, yaitu firman Allah. Firman Allah yang menjadi ketopang bagi kita. Kalau dalam peperangan ketopang baca itu sangat penting. Karena topi baca itu bisa tidak tembus oleh peluru. Oleh karena itu terimalah ketopang keselamatan dan bernama itu firman. Sebagaimana Rasul Paulus sekali mengatakan bahwa kamu itu adalah analog seperti yang terus berlatih dari hari ke hari, yang terus senantiasa berlatih. Kalau kita ambil analognya yang lain lagi, seperti bayi yang dibesar. Ketika seorang ibu melahirkan bayinya, ia membawa beberapa hari, dia membawa kepada gereja dan membaptiskannya, lalu dibaptiskan, namanya didaftarkan di surga. Apa tugas ibu? Apa tugas bapaknya dan ibunya? Senantiasa membesarkan anak yang dianugerahkan kepada Tuhan, bukan hanya membesarkan secara jasmani dan rohani, jasmani saja, tapi rohaninya kita pimpin sampai nanti sudah dewasa dia mampu. Semua orang yang sudah dibaptis terdaftar namanya di surga. Kita adalah warga negara surga. Itu harus kita ingat, kita kembalikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah dibaptis, kita sudah didaftarkan. Namamu sudah didaftarkan di surga. Itu cuma di 19. Dalam kesempatan ada di sini yang sudah saya kenal kalau dia orang besar, hamuna. Nalar ke au di bagas dama, namula musik au, pangalap kamu, asarap kamu, kamu bagas ini. Tentunya hal ini adalah sebagai suatu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Efesus, agar mereka yang sudah diratu oleh ajaran-ajaran dari luar bertobat. Marhamu wa umiruha asa iyon nasida di saluhun akan dari nasidai naso tamari aropan diri pada jauh. Hanya bertobat karena kerajaan surga sudah. Kalau dari segi dogmatika bahwa kita ini adalah warga kerajaan yang sudah terdaftar nama kita. Kalau dia baptis, makanya tidak dibayar, hanya namanya saja, hanya namanya toh. Tapi kalau kita dibaptis ada marga. Ali si saudara unggal marga om, jadi mau pada sebuah sebagai warga negara yang sudah terdaftar, maka itu kita kembalikan masuk
yang sudah mendapat pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ampunilah mereka karena mereka tahu bahwa mereka semua sudah mendapat pengampunan. Yang di luar tidak kesalahan, yang tidak buat kesalahan maupun dosa, semua ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau dia dikatakan perbuatan, kalau kita mengajar punya itu betul-betul mengajar saja betul-betul diri atau usik-usik di situ. Lalu firman Tuhan, kita senantiasa tidak benar akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tadi dalam pembacaan singkat petunjuk hidup baru 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-16. Demikian ayat 16, bersukacita orang-orang yang sudah diampuni senantiasa bersukacita sekalipun derita melanda kita, sekalipun iblis kita usah jauh-jauh sekalipun derita, tapi sukacita jangan dikalahkan oleh derita itu. Derita boleh dikalahkan ketika bersukacita. Karena kalau kita pikirkan dalam hal ini, hari ini hari Sabtu semua orang pakai putih juara kami barangkali menyusul hari yang diberikan kepada Tuhan 30 hari. Kalau 2 hari di bawah itu berugi, yang 28 hari kemana? Karena apa? Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan memberikan rencana Tuhan sebenarnya adalah rencana damai sejahtera. Ayat 17 terdapat berdoa. Berdoa bukanlah berarti sekali waktu, tapi senantiasa. Rasul Paulus ketika dia di penjara seharusnya dia yang didoakan supaya dia tabah menderita dalam penjara, tapi sebaliknya dia yang mendoakan dan dia mengharapkan supaya dia berdoa untuk dia dan juga artinya berdoa itu adalah napas iman terbang ke seluruh dunia. Iman kita setelah kita berdoa, kita katakan amin bahwa permintaan kita sudah sampai ke surga. Tapi kapan dikasih? Ya kita bersabar. Terus dikasih, mungkin tunggu dulu, kita bersabar. Bila dikasih berkat-berkat Tuhan, itu bukan senantiasa usaha kita, kekuatan kita semata-mata adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Sampai kepada pengampunan penebusan dosa-dosa kita dalam ayat 18. Pertama tadi senantiasa bersukacita, yang kedua tetap berdoa, yang ketiga mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kami. Amin. Oke, yang baik.